FIFA angkat bicara soal desakan dari supporter Cina agar pertandingan melawan timnas Indonesia diulang karena keputusan wasit yang dianggap merugikan. Pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan Cina dimenangkan oleh skuad Garuda dengan skor 1-0. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan skuad Garuda atas tim Dragons dalam pertandingan tersebut dicetak melalui titik putih oleh Ula Romeni pada menit ke-45. Kemenangan ini mengantarkan tim besutan Patrick Kluivert tersebut lolos ke ronde keempat usai menempati peringkat keempat klasemen grup C. Timnas Indonesia mengoleksi 12 poin dari 9 pertandingan yang telah dijalani sepanjang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara bagi Cina, kekalahan dari tuan rumah membuat peluang untuk lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi tertutup. Tim asuhan Branko Ivankovic ini tenggelam di dasar klasemen alias peringkat ke-6 dengan raihan 6 poin dari 9 laga yang telah dilalui. Seusai pertandingan, media asal Vietnam, Sohu melaporkan bahwa supporter Cina mendesak agar pertandingan melawan timnas Indonesia diulang. Mereka menilai bahwa Federasi Sepak Bola Cina, CFA, harus melakukan protes kepada AFC karena wasit yang memimpin laga dibilang mengada. Sebab, wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutfulin dianggap salah mengambil keputusan saat memberikan penalti untuk timnas Indonesia. Dalam pertandingan itu, timnas Indonesia mendapat hadiah penalti setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan yang Zhexiang di kota terlarang pada menit ke-40. Setelah mengecek VAR untuk memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak, Rustam Lutfulin dengan yakin memberikan hadiah penalti. Ula Romeni yang maju sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna sehingga membuat Indonesia unggul sekaligus menjadi gol kemenangan. Para penggemar menilai hukuman wasit agak mengada-ada, dan Asosiasi Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke AFC atau bahkan meminta pertandingan ulang, tulis Sohu. Terkait keinginan supporter Cina agar pertandingan melawan timnas Indonesia, FIFA telah memiliki aturan tertulis soal hal tersebut. Namun, FIFA menetapkan bahwa laga hanya dapat diulang atau dilanjutkan ulang dalam keadaan yang sangat spesifik. Pasalnya, berdasarkan Law 5 of the Laws of the Game, disebutkan keputusan wasit mengenai fakta yang berkaitan dengan permainan, termasuk apakah gol dicetak dan hasil pertandingan, bersifat final. Dengan demikian, jika ada protes atas keputusan seperti handball, gol tidak sah, atau penalti, pertandingan tidak bisa diulang. Sebenarnya, FIFA bisa saja mengulang pertandingan jika terjadi kesalahan administrasi serius apabila teridentifikasi pelanggaran aturan. Hal ini pernah terjadi di leg pertama playoff kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia antara Uzbekistan melawan Bahrain pada 2005 lalu. Pada saat itu, wasit asal Jepang Toshimitsu Yoshida memberikan penalti kepada Uzbekistan yang dieksekusi dengan sukses oleh server Jeparov. Akan tetapi, wasit membatalkan gol tersebut dan malah memberikan free kick kepada Bahrain dengan alasan ada pemain Uzbekistan yang bergerak dulu ke kotak penalti sebelum tendangan dilepaskan Jeparov. Sesuai dengan peraturan, seharusnya penalti diulang bukan menjadi free kick. Hal ini pun membuat FIFA bertindak dan mengharuskan pertandingan diulang. Jika berkaca kepada kasus laga timnas Indonesia melawan Cina, FIFA tidak akan mengulang pertandingan tersebut karena tidak ada pelanggaran aturan secara serius. Timnas Indonesia tandang ke markas Timnas Jepang pada matchday ke-10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 10 Juni 2026 di Stadion Suita. Pertandingan antara Jepang versus Indonesia dimainkan mulai pukul 17.35 WIB, siaran langsung di RCTI dan Vision.
Jepang telah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Samurai Biru itu bahkan sudah mengunci status juara grup C. Situasi tersebut membuat fokus Jepang sedikit menurun, yang terlihat saat mereka tumbang 0-1 dari Australia. Sementara itu, Indonesia juga telah mengamankan langkah ke babak berikutnya. Skuad Garuda dipastikan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, laga ini tidak lagi menentukan posisi Indonesia di klasemen. Meski demikian, pertandingan ini tetap memiliki arti penting bagi kedua tim. Jepang tentu ingin menutup fase grup dengan hasil positif, terlebih karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Di sisi lain, Indonesia ingin memberikan pesan tegas bahwa keberhasilan menembus putaran keempat bukanlah pencapaian yang bisa dianggap remeh. Pada pertemuan sebelumnya, yang berlangsung pada 15 November 2024, Indonesia belum mampu memberikan perlawanan berarti. Perbedaan kualitas antara kedua tim terlihat jelas di Stadion Gelora Bung Karno. Saat itu Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor telak 0-4. Perkiraan susunan pemain. Pelatih, Hajime Moriyasu. Indonesia, 3-4-2-1 Emil Audero, Justin Hubner, Jai Idzes, Rizky Ridho, Kelvin Verdong, Joey Plupesi, Tom Haye, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Ula Romeni. Pelatih, Patrick Kluivert. Prediksi skor. Di atas kertas, Jepang unggul pada banyak aspek atas Indonesia. Namun, dengan sudah lolos ke Piala Dunia 2026, Jepang sedikit menurunkan level mereka. Pada duel lawan Australia, Jepang menurunkan banyak pemain yang selama ini jarang dimainkan sejak menit awal. Indonesia berada dalam momentum positif dan itu jadi modal apik untuk menantang Jepang. Patrick Kluivert akan mendapat tambahan kekuatan dengan Martin Paes dan Marcelino Ferdinand yang sudah bisa dimainkan. Sanksi akumulasi kartu mereka sudah berakhir. Prediksi skor, Jepang 2-1 Indonesia. Jadwal, siaran langsung, dan link streaming. Jepang versus Indonesia. Stadion Suita. Selasa, 10 Juni 2024. Pukul 17.35 WIB. Siaran langsung, RCTI, GTV.